Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga kemerahan, seolah sedang memar karena hantaman panas yang tak kunjung usai. Di dalam dapur rumahnya yang bernuansa Skandinavian minimalis, Arini sedang sibuk dengan ritual tahunannya di bulan Ramadan. Aroma santan yang mendidih, gurihnya bawang goreng, dan wangi daun pandan dari takjil yang ia siapkan seharusnya menjadi melodi kedamaian. Selama 10 tahun, Arini percaya bahwa kebahagiaan rumah tangga dibangun dari meja makan. Ia adalah tipe istri yang percaya bahwa pengabdian tanpa tepi adalah kunci surga. Namun, sore itu, sebuah getaran kecil di atas meja granit dapur menghancurkan seluruh semesta yang ia bangun dengan susah payah. Ponsel Dimas tergeletak pasrah di dekat stoples kurma. Suaminya sedang berada di kamar mandi, bersiap untuk apa yang disebutnya sebagai rapat koordinasi mendadak di kantor. Arini biasanya tidak pernah menyentuh privasi suaminya. Baginya, kepercayaan adalah fondasi utama. Namun, sebuah notifikasi muncul di layar yang tidak terkunci, memecah kesunyian dapur dengan bunyi denting yang tajam. Sebuah nama muncul di sana, nama yang sangat familiar, nama yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari keluarga, Sheila. Sayang, jangan lupa reservasi hotelnya atas namaku ya supaya nggak terlacak. Aku nggak sabar nunggu momen kita habis bukber nanti. Dimas, aku masih terbayang malam kita di sana kemarin. Cepat datang ya. Dunia seolah berhenti berputar. Arini merasakan sensasi dingin yang merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunnya. Oksigen di sekitarnya mendadak hilang, meninggalkan rasa sesak yang menghimpit paru-paru. Jantungnya berdegup kencang, menghantam rongga dada dengan irama yang menyakitkan. Sheila? Sahabat karibnya sejak masa putih abu-abu? Wanita yang bulan lalu baru saja duduk di kursi meja makan ini, menangis di bahu Arini sambil mengeluh betapa sulitnya mencari pria yang tulus. Tangan Arini gemetar hebat saat meraih ponsel tipis itu. Setiap inci kulitnya terasa menolak, namun rasa sakit yang membakar di dadanya menuntut kebenaran. Ia membuka aplikasi pesan hijau itu. Benar saja, ia tidak sedang bermimpi buruk. Ia sedang menyaksikan sebuah horor nyata. Isinya bukan sekadar obrolan kerja atau sapaan biasa. Itu adalah kumpulan narasi menjijikan dari dua orang yang ia cintai lebih dari nyawanya sendiri. Arini menelusuri percakapan mereka hingga berbulan-bulan ke belakang. Di sana, ia menemukan foto-foto yang membuatnya mual. Ada foto Sheila yang sedang berpose di depan cermin sebuah kamar hotel, mengenakan gaun tidur tipis berbahan sutra, gaun yang Arini ingat persis ia temani saat membelinya di mall 2 bulan lalu. Saat itu, Sheila bilang gaun itu untuk memotivasi dirinya agar segera menemukan jodoh. Ternyata, jodoh yang dimaksud adalah suami Arini. Lebih menyakitkan lagi adalah pesan-pesan Dimas. Pria yang setiap pagi ia cium tangannya, pria yang selalu ia doakan dalam setiap sujudnya, ternyata menyimpan kebencian yang terpendam. Arini itu terlalu lurus. Sheila, membosankan. Hidup bersamanya seperti hidup di dalam museum. Semua harus teratur. Semua harus sesuai aturan. Aku butuh kamu untuk merasa hidup kembali. Sabar ya, sayang. Setelah reuni SMA minggu depan, aku bakal cari momen yang pas buat bilang cerai. Aku cuma butuh waktu buat mengamankan aset-aset atas namaku dulu. Tulis Dimas dalam pesan yang dikirimkan 3 hari yang lalu. Air mata Arini menetes, jatuh tepat di atas layar ponsel yang menampilkan wajah suaminya dan sahabatnya sedang bersulang gelas anggur di sebuah restoran mewah. Pengkhianatan ini bukan sekadar nafsu sesaat. Ini adalah sebuah rencana pembunuhan karakter yang sistematis. Mereka merencanakan untuk membuangnya seperti sampah setelah semua hartanya diamankan. Suara gemericik air di kamar mandi berhenti. Arini tersentak. Adrenalin murni mengambil alih kesadarannya. Dengan kecepatan yang didorong oleh rasa benci, ia mulai mengambil ponselnya sendiri. Ia memotret setiap helai percakapan, setiap foto mesra, dan setiap bukti reservasi hotel yang ada di ponsel Dimas. Jari-jarinya bergerak lihai, meski hatinya terasa seperti sedang disayat sembilu tanpa ampun. Setelah selesai, ia meletakkan kembali ponsel Dimas di posisi semula,
tepat di milimeter yang sama, seolah tak ada tangan yang pernah menyentuhnya. Ia kembali berdiri di depan kompor, mengaduk panci opor yang kini baunya terasa memuakkan bagi indera penciumannya. "Mas, ponselmu bunyi tadi. Ada pesan masuk, mungkin dari kantor," ucap Arini dengan suara yang datar, berusaha keras agar getaran di pita suaranya tidak terdengar. Dimas keluar dari kamar mandi dengan aroma sabun yang segar, mengenakan kemeja slim fit yang membuat tubuh atletisnya tampak gagah. Ia tersenyum, senyuman yang biasanya membuat Arini meleleh, namun kini terlihat seperti seringai iblis. "Oh, iya? Paling si Doni nanya laporan proyek di Kuningan. Aku jalan dulu ya, sayang. Mungkin pulang agak larut. Jangan ditunggu." Dimas mendekat, hendak mencium kening Arini seperti biasanya. Arini merasa seluruh sel di tubuhnya berteriak menolak. Namun, ia diam. Ia membiarkan bibir pengkhianat itu menyentuh kulitnya. Ciuman itu terasa seperti lendir yang menjijikan, meninggalkan jejak kotor yang ingin segera ia basuh dengan pemutih pakaian. Arini menatap punggung suaminya yang menjauh, masuk ke dalam mobil SUV hitam mereka, dan menghilang di balik gerbang kompleks. Begitu sunyi kembali menguasai rumah besar itu, Arini jatuh terduduk di atas lantai dapur yang dingin. Tangisnya pecah, namun tanpa suara. Ia meraung dalam diam, mencengkeram dadanya yang terasa begitu perih hingga ia sulit bernapas. 10 tahun. Ia mengingat kembali masa-masa sulit saat mereka merangkak dari bawah. Ia mengingat bagaimana ia rela berhenti bekerja demi mengurus rumah dan mendukung karir Dimas. Ia mengingat bagaimana ia selalu membela Sheila saat teman-teman SMA mereka yang lain menjauhi wanita itu karena gosip sebagai perebut suami orang. Ternyata, gosip itu bukan sekadar angin lalu. Dan korbannya kali ini adalah dirinya sendiri. Namun, di tengah gelombang duka yang nyaris menenggelamkannya, sebuah percikan api muncul di sudut matanya yang basah. Rasa sedih itu mulai bermutasi menjadi amarah yang dingin dan terkendali. Arini menyadari satu hal, jika ia melabrak Dimas malam ini, ia hanya akan mendapatkan drama permohonan maaf yang palsu, atau ia akan diusir dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Dimas cerdik. Ia sudah mulai memindahkan aset. "Kalian ingin aku jadi pajangan di museum?" bisiknya pada udara kosong. "Baik. Aku akan menjadi pajangan yang paling mematikan bagi kalian." Arini bangkit berdiri. Ia menghapus air matanya dengan gerakan kasar yang penuh tekad. Ia menatap undangan digital yang terpampang di grup WhatsApp-nya. Reuni dan buka bersama Akbar SMA Angkatan 2012 Ballroom Hotel Grand Mahakam. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalanya, rapi dan mematikan. Sheila sangat memuja reputasinya sebagai sosialita yang elegan. Dimas sangat memuja statusnya sebagai eksekutif muda yang religius dan setia. Mereka berdua mencintai citra mereka di depan orang lain lebih dari apapun. Arini mengambil ponselnya, mencari sebuah kontak lama yang sudah bertahun-tahun tidak ia hubungi. Andra, seorang teman seangkatan yang dulu sangat menyukainya dan kini bekerja sebagai ahli forensik digital dan multimedia. "Andra, aku butuh bantuanmu. Sangat mendesak. Aku butuh kamu melacak mutasi rekening suamiku dan semua jejak digitalnya dengan Sheila dalam seminggu terakhir. Aku juga butuh bantuanmu untuk mengedit sesuatu yang spesial untuk acara reuni nanti. Bisakah kita bertemu besok?" Pesan itu terkirim. Arini menatap pantulan dirinya di pintu oven yang mengkilap. Matanya masih merah, namun sorotnya sudah berubah total. Tidak ada lagi kelembutan di sana. Yang tersisa hanyalah tekad seorang wanita yang dikhianati untuk meruntuhkan istana kebohongan yang dibangun di atas penderitaannya. Ia akan memberikan mereka reuni yang paling berkesan. Bukan reuni tentang masa lalu yang indah, melainkan reuni tentang topeng yang terlepas di depan semua mata yang mereka hargai. Arini mulai menuliskan daftar kebutuhan, perangnya, di atas kertas memo kecil. Sementara di luar, azan maghrib mulai berkumandang, menandai awal dari sebuah perlawanan yang sunyi namun menghancurkan. Malam itu, Arini tidak tidur. Di saat Dimas pulang larut malam dengan aroma parfum wanita yang samar namun menusuk penciumannya, Arini berpura-pura terlelap di balik selimut sutranya.
Ia merasakan tempat tidur bergetar saat Dimas merebahkan tubuhnya, mendengar napas suaminya yang teratur, dan merasakan kebencian yang mendidih di dalam dadanya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 tahun penderitaan. Namun, Arini tahu, kemarahan tanpa strategi adalah bunuh diri. Ia harus menjadi sedingin es jika ingin menghancurkan api yang sedang membakar rumah tangganya. Keesokan harinya, setelah memastikan Dimas berangkat ke kantor dengan bekal senyuman manis, istri penurut, yang dipaksakan, Arini memacu mobilnya menuju sebuah kafe kecil di sudut Jakarta Selatan yang jarang dikunjungi orang. Di sana, seorang pria berkacamata dengan jaket hoodie gelap sudah menunggunya. Andra, teman masa SMA yang dulu pernah menyatakan cinta padanya namun ditolak karena Arini lebih memilih Dimas sang bintang sekolah. "Arini, kamu tampak berbeda," sapa Andra. Matanya menyipit melihat raut wajah Arini yang pucat namun memiliki tatapan mata yang setajam silet. Arini duduk tanpa basa-basi. Ia meletakkan ponselnya di atas meja. "Aku tidak punya banyak waktu. Andra, aku butuh kamu menguliti hidup Dimas dan Sheila. Semuanya. Mutasi rekening, jejak lokasi GPS mereka dalam 1 tahun terakhir, dan kalau bisa, akses ke rekaman CCTV di apartemen atau hotel yang sering mereka kunjungi." Andra terdiam sejenak, menyesap kopinya dengan perlahan. "Kamu yakin dengan ini? Begitu kotak ini dibuka, tidak ada jalan kembali, RI. Jalan kembaliku sudah dibakar oleh mereka. Andra, aku hanya ingin memastikan mereka tidak punya tempat untuk lari saat aku meledakkan semuanya di reuni nanti," jawab Arini dengan suara yang bergetar namun penuh tekad. Andra mengangguk. Ia membuka laptopnya. Jemarinya mulai menari di atas papan ketik dengan kecepatan yang mengagumkan. "Beri aku akses ke akun cloud ponselmu yang sudah kamu sinkronkan dengan miliknya semalam. Aku akan mulai dari sana." Selama 3 jam berikutnya, Arini menyaksikan dunianya hancur untuk kedua kalinya. Namun kali ini melalui angka-angka dan data digital. Andra berhasil menembus lapisan keamanan rekening bank rahasia milik Dimas. Arini menutup mulutnya dengan tangan saat melihat aliran dana yang masuk ke rekening Sheila setiap tanggal 25 tepat sehari setelah Dimas memberikan uang belanja padanya. Jumlahnya fantastis. Uang yang seharusnya menjadi tabungan pendidikan anak mereka kelak, atau dana darurat keluarga, ternyata mengalir untuk membiayai gaya hidup mewah Sheila, tas desainer, cicilan apartemen, hingga biaya liburan ke Bali yang katanya perjalanan dinas bagi Dimas. "Lihat ini, RI." Andra mengarahkan layar laptop ke arahnya. Mereka tidak hanya berselingkuh. Dimas sudah mendaftarkan Sheila sebagai istri di beberapa akun keanggotaan hotel dan asuransi swasta. Dia sedang membangun hidup paralel. Jika kamu tidak tahu sekarang, mungkin dalam 6 bulan, rumah yang kamu tempati ini sudah berpindah tangan atas nama Sheila. Darah Arini mendidih. Sheila, wanita yang selalu meminjam uang padanya saat masa-masa sulit, wanita yang selalu memuji kebaikan hatinya, ternyata sedang merancang kemiskinannya. Andra kemudian menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah folder tersembunyi berisi rekaman video pendek dari kamera dashboard mobil Dimas. Dalam video itu, terlihat Dimas dan Sheila sedang tertawa terbahak-bahak, menghina Arini yang mereka sebut sebagai pajangan rumah yang membosankan. "Dia itu cuma sisa masa lalu. Sheila, aku bersamanya cuma karena kasihan dan butuh pelayan di rumah. Kamu itu masa depanku." Suara Dimas di rekaman itu terdengar begitu jelas, begitu nyata, hingga Arini merasa ingin muntah di tempat itu juga. "Andra," suara Arini terdengar sangat rendah, hampir seperti bisikan maut. "Aku ingin semua video ini, semua bukti transfer ini, dan semua foto-foto mereka disusun menjadi sebuah presentasi. Aku ingin narasi yang menghancurkan. Buat seolah-olah ini adalah video perjalanan cinta, mereka yang sangat romantis, tapi isinya adalah bukti kejahatan mereka." Andra menatap Arini dengan tatapan ngeri sekaligus kagum. "Kamu mau menayangkannya di layar besar hotel saat reuni?" "Persis," jawab Arini. "Sheila sangat ingin menjadi bintang utama. Aku akan memberinya panggung yang paling terang. Dan Dimas sangat bangga dengan reputasi agamanya dan kesetiaannya sebagai suami teladan di depan teman-teman angkatan.
Aku ingin melihat bagaimana mereka bertahan saat semua topeng itu dicabut secara paksa di depan 100 orang saksi. Andra mulai bekerja lebih intens. Ia membantu Arini mencetak brosur kenangan, yang sebenarnya berisi tangkapan layar percakapan vulgar antara Dimas dan Sheila. Arini sendiri mulai menyiapkan aspek hukumnya. Ia menghubungi pengacara perceraian paling tajam di kota itu, memberikan semua bukti yang ditemukan Andra. Ia ingin memastikan bahwa saat gugatan cerai dilayangkan, Dimas tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta yang mereka bangun bersama. Pastikan semua aset yang dia sembunyikan terlacak. Pak, saya ingin dia keluar dari rumah itu hanya dengan baju yang melekat di badannya. Perintah Arini kepada pengacaranya melalui sambungan telepon. Hari-hari menjelang reuni adalah hari-hari penuh sandiwara yang melelahkan bagi Arini. Di rumah, ia tetap menjadi istri yang manis. Ia menyiapkan menu berbuka favorit Dimas, mendengarkan bualan suaminya tentang proyek kantor, bahkan membiarkan Dimas memeluknya dari belakang saat ia sedang mencuci piring. Setiap sentuhan Dimas terasa seperti ulat bulu yang menjalar di kulitnya. Tapi Arini bertahan. Ia mengingat setiap digit angka yang dikirim Dimas ke Sheila untuk menguatkan hatinya. Suatu sore, Sheila meneleponnya dengan suara riang yang dibuat-buat. "Arini sayang, kamu jadi datangkan ke reuni minggu depan? Kita harus tampil kompak ya. Aku sudah beli baju yang mirip dengan punyamu, biar kita kelihatan kayak bestie sejati lagi." Arini tersenyum tipis ke arah cermin riasnya. "Tentu, Sheila. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang sangat spesial untukmu. Sesuatu yang akan membuat semua orang ingat siapa kamu sebenarnya." "Au, kamu manis banget sih, Ri. Nggak sabar ketemu." Setelah menutup telepon, Arini menatap gaun hitam yang baru saja ia beli. Gaun itu sederhana namun memancarkan aura otoritas. Di meja kerjanya, sebuah flash disk perak tergeletak hasil kerja keras Andra selama seminggu terakhir. Isinya adalah bom yang akan meluluhlantakkan kehidupan dua pengkhianat itu. Arini tidak lagi merasa sedih. Rasa sakitnya telah mengkristal menjadi senjata yang dingin. Ia telah mengumpulkan setiap butir amunisi, memetakan setiap titik kelemahan musuhnya, dan menyiapkan jaring yang tidak akan bisa mereka tembus. Reuni SMA itu bukan lagi sekadar ajang bernostalgia baginya. Itu adalah medan eksekusi. Malam sebelum hari H, Arini duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, menatap foto pernikahannya dengan Dimas yang tergantung besar di dinding. Ia teringat janji suci yang diucapkan pria itu 10 tahun lalu. Janji yang kini tak lebih dari sampah digital di dalam laptop Andra. Dengan gerakan perlahan, Arini membalik bingkai foto itu hingga menghadap ke dinding. "Besok, Dimas. Besok, Sheila. Besok adalah hari di mana kalian akan berharap tidak pernah mengenal namaku," bisiknya lirih. Ia kemudian membuka laptopnya, memeriksa draft terakhir video yang dibuat Andra. Video itu dibuka dengan judul yang manis, 10 tahun pengabdian dan sebuah pengkhianatan terindah. Arini tersenyum puas. Ia tahu, setelah malam besok, namanya akan menjadi legenda di antara teman-teman SMA-nya, bukan sebagai istri yang malang, tapi sebagai wanita yang mampu membalas dendam dengan keanggunan yang mematikan. Persiapan sudah selesai. Amunisi sudah penuh. Arini menutup laptopnya dengan dentuman pelan, lalu pergi tidur dengan ketenangan yang luar biasa. Ia siap untuk berbuka dengan cara yang paling dramatis dalam hidupnya. Lobi Hotel Grand Mahakam sore itu tampak begitu megah, dipenuhi oleh aroma parfum mahal dan gelak tawa orang-orang yang mencoba memutar kembali waktu ke masa remaja. Di antara kerumunan alumni berseragam batik dan dress code putih emas, Arini melangkah masuk dengan keanggunan yang membekukan. Ia mengenakan gaun sutra berwarna hitam pekat pilihan warna yang kontras dengan tema ceria hari itu. Bagi orang lain, itu mungkin gaya minimalis yang elegan, namun bagi Arini, itu adalah kain kafan bagi pernikahan yang sedang ia makamkan. Di sampingnya, Dimas berjalan dengan dada membusung. Ia mengenakan kemeja rancangan desainer ternama. Tangannya melingkar posesif di pinggang Arini. Berkali-kali ia menebar senyum kepada kawan lama. Sesekali membisikkan kata-kata manis ke telinga Arini hanya agar terlihat sebagai pasangan paling harmonis di ruangan itu. "Ingat, Ri,
Bersikap ramah ya. Banyak rekan bisnisku yang juga alumni di sini. Jangan bikin malu, bisik Dimas. Senyumnya tidak luntur namun matanya mengirimkan peringatan dingin. Arini hanya membalas dengan senyuman tipis yang misterius. Tentu, Mas. Aku akan memastikan malam ini sangat berkesan bagi semua orang. Terutama untukmu. Tak lama kemudian, sosok yang ditunggu-tunggu muncul. Sheila berjalan mendekat dengan gaya seorang diva. Ia mengenakan gaun berwarna champagne yang sangat ketat, menonjolkan setiap lekuk tubuhnya yang sengaja dipamerkan. Wajahnya dipoles riasan bold, sangat kontras dengan wajah Arini yang terlihat lebih natural namun tajam. Arini, ya ampun, bestiku. Sheila memekik, lalu menghambur memeluk Arini. Arini merasakan tubuh Sheila menempel padanya. Aroma parfum yang sama dengan yang ia cium di kemeja Dimas beberapa hari lalu kini menyerang indera penciumannya secara langsung. Rasa mual kembali naik ke kerongkongannya. Tapi Arini justru membalas pelukan itu dengan erat seolah mereka adalah dua jiwa yang tak terpisahkan. Kamu cantik sekali, Sheila. Gaun itu, sepertinya aku pernah melihatnya di salah satu katalog hotel mewah, ya? Sindir Arini halus, matanya menatap langsung ke manik mata Sheila. Sheila sempat tersentak, tatapannya goyah sesaat, namun ia segera tertawa renyah. Ah, masa sih? Ini beli di butik langgananku. RI, Mas Dimas. Apa kabar? Wah, makin gagah aja ya suaminya orang. Dimas tertawa. Sebuah tawa yang terdengar sangat menjijikkan di telinga Arini. Bisa saja kamu, Sheila. Ayo, kita duduk. Sebentar lagi azan maghrib. Mereka bertiga duduk di meja bundar nomor 1, tepat di depan panggung utama. Di meja itu juga duduk beberapa teman inti mereka dulu. Andra, yang memberikan kedipan mata rahasia kepada Arini. Maya, yang selalu tahu gosip terbaru, dan beberapa teman lain yang sibuk membanggakan pencapaian karir mereka. Sepanjang menunggu waktu berbuka, sandiwara itu berjalan dengan sangat rapi. Sheila dengan lihainya memainkan peran sebagai sahabat yang suportif. Ia mengambilkan tisu untuk Arini, memuji keharmonisan rumah tangga Arini, bahkan berani menyentuh lengan Dimas dengan dalih, menghilangkan debu di bahu pria itu. Kalian tahu nggak? Sheila mulai berbicara dengan suara yang cukup keras agar didengar meja sebelah. Aku tuh iri banget sama Arini. Dimas ini tipe suami yang sudah punah. Setia, mapan, dan sangat menjaga perasaan istri. Kalau aku jadi Arini, aku nggak akan sanggup kalau ada perempuan lain yang mendekati Dimas. Teman-teman di meja itu bersorak, mengiyakan pernyataan Sheila. Iya, RI. Kalian tuh couple goals banget dari SMA sampai sekarang. Arini menyesap teh hangatnya pelan saat azan maghrib berkumandang. Ia menatap Dimas yang sedang menyuapkan kurma ke mulutnya, lalu beralih menatap Sheila yang sedang tersenyum penuh kemenangan di balik gelas es buahnya. Di bawah meja, Arini bisa melihat kaki Sheila sesekali bersentuhan dengan sepatu mahal Dimas. Mereka sedang merayakan pengkhianatan ini tepat di bawah hidungnya, merasa bahwa Arini adalah wanita bodoh yang bisa mereka kelabuhi selamanya. Terima kasih atas pujiannya, Sheila. Ucap Arini setelah menelan kurmanya. Memang benar, Dimas itu suami yang sangat dermawan. Dia bahkan sering berbagi apa yang dia punya dengan orang yang paling dekat denganku. Iya kan? Mas. Dimas tersedak kecil. Ia meraih gelas air putih dengan cepat. Apa sih, RI? Jangan bahas yang enggak-enggak di sini. Loh, ini kan pujian, Mas. Sahut Arini tenang. Oh iya, Sheila, bagaimana apartemen barumu? Kudengar lokasinya sangat strategis. Dekat dengan jalur yang sering dilewati Dimas saat pulang kantor. Kebetulan sekali, ya. Warna wajah Sheila berubah seketika menjadi sedikit pucat. Namun ia segera menormalkan ekspresinya. Ah, itu hadiah dari orang tuaku. RI. Biasalah, investasi masa depan. Maya, yang duduk di sebelah Sheila, mulai menatap curiga. Bukannya orang tuamu di kampung lagi ada masalah keuangannya? Sheila, bulan lalu kamu bilang mau pinjam uang ke aku. Suasana meja mendadak sedikit canggung. Sheila tertawa paksa. Suaranya naik 1 oktav.
Aduh, Maya, itu kan bulan lalu. Sekarang kan sudah beda cerita. Rezeki nggak ada yang tahu, kan? Dimas mencoba mengalihkan pembicaraan dengan suara beratnya yang berwibawa. Sudah, ini momen buka puasa. Jangan bahas soal uang. Lebih baik kita nikmati makanannya. Habis ini ada sesi presentasi foto-foto lama dari panitia, kan? Arini menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Benar, Mas. Sesi foto itu pasti akan menjadi bagian yang paling menarik. Aku sudah melihat draft videonya tadi sore, dan percayalah, ada beberapa kejutan yang bahkan panitia sendiri tidak tahu kalau foto itu ada. Sheila tampak sedikit gelisah. Ia terus memainkan ponsel di bawah meja. Jarinya bergerak cepat mengirim pesan yang Arini tahu pasti ditujukan untuk Dimas. Benar saja, ponsel Dimas yang berada di atas meja bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Namun kali ini Dimas dengan sigap menutupinya dengan telapak tangan. Ada masalah, Mas? Wajahmu keringatan. Tanya Arini sambil mengulurkan tisu dengan gerakan yang sangat lembut. Seolah ia adalah istri yang sangat perhatian. Enggak, cuma gerah saja. AC-nya kurang dingin. Jawab Dimas ketus. Di seberang meja, Andra memberikan tanda jempol kecil ke arah Arini. Flash disk sudah terpasang di operator multimedia. Sistem sudah siap. Bom waktu itu tinggal menunggu detik-detik ledakan. Arini merasakan sensasi aneh di dadanya, sebuah perpaduan antara rasa sakit yang luar biasa dan kepuasan yang dingin. Ia melihat bagaimana kedua pengkhianat itu masih sempat saling melempar kode mata, merasa sangat aman di tengah keramaian. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa yang mereka keluarkan saat ini adalah hutang yang akan dibayar dengan kehancuran dalam hitungan menit. Mereka tidak tahu bahwa istri penurut, yang duduk di antara mereka ini telah menguliti habis seluruh rahasia kotor mereka. Mari kita nikmati hidangan utamanya, ucap Arini pelan, hampir seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Menu berbuka telah habis. Piring-piring mulai diangkat oleh pramusaji. Lampu-lampu di ballroom mulai diredupkan. Sang pembawa acara naik ke atas panggung dengan mikrofon di tangan, mengumumkan bahwa sesi nostalgia akan segera dimulai. Arini memperbaiki posisi duduknya, menatap layar proyektor raksasa yang masih gelap di depan sana. Ia melirik Sheila yang sedang membenahi lipstiknya, dan Dimas yang sedang menyesap kopi hitamnya dengan angkuh. Ini adalah saat-saat terakhir di mana mereka bisa membusungkan dada sebagai manusia yang terhormat. Mas Dimas, Sheila, panggil Arini lirih di tengah kegelapan ruangan yang mulai senyap. Setelah ini, aku ingin kalian tetap duduk di sini. Jangan beranjak sedikit pun. Aku ingin kalian melihat sendiri seberapa besar kasih sayangku pada kalian. Dimas mengerutkan kening. Kamu bicara apa sih, RI? Namun, sebelum Dimas bisa protes lebih jauh, layar proyektor itu menyala. Musik nostalgis SMA mulai terdengar, tapi di detik kelima, suara musik itu terdistorsi menjadi suara desahan dan percakapan rahasia yang direkam dari sebuah kamar hotel. Wajah Arini diterangi oleh cahaya layar, menyunggingkan senyum paling mengerikan yang pernah dilihat oleh siapapun yang mengenalnya. Drama yang sesungguhnya baru saja dimulai. Lampu-lampu ballroom yang meredup menciptakan atmosfer yang intim sekaligus mencekam bagi Arini. Di layar proyektor, foto-foto masa SMA mulai bergulir. Ada foto mereka saat masih memakai seragam putih abu-abu, foto saat berkemah di kaki gunung, dan foto kelulusan yang penuh dengan coretan spidol. Teman-teman di sekitar meja mulai bersorak, tertawa melihat betapa lugunya mereka satu dekade silam. Namun, bagi Arini, setiap foto itu adalah pengingat betapa lamanya ia telah memelihara ular di dalam rumahnya sendiri. Di tengah kebisingan itu, Arini tetap tenang. Ia meraih segelas air putih, menyesapnya sedikit, lalu menoleh ke arah Sheila yang duduk tepat di sebelah kirinya. Sheil, panggil Arini pelan. Suaranya hampir tenggelam di antara gelak tawa teman-temannya. Ingat tidak, waktu kelas 2 SMA kita pernah janji di kantin? Kita bilang, siapapun yang menikah duluan, yang lain harus jadi pelindung rumah tangganya. Kamu masih ingat? Sheila sedikit terperanjat. Ia menghentikan aktivitas jarinya yang sedari tadi sibuk mengusap layar ponsel di bawah meja. Ia menatap Arini dengan tatapan yang sedikit ragu,
Lalu tersenyum lebar, sebuah senyuman yang kini terlihat begitu plastik di mata Arini. Tentu saja ingat, RI. Dan lihat sekarang, aku benar-benar jadi pelindungmu, kan? Aku selalu ada kalau kamu butuh teman curhat soal Dimas. Arini mengangguk pelan. Kepalanya miring sedikit seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Iya, kamu benar. Kamu memang selalu ada. Bahkan di tempat-tempat yang tidak seharusnya kamu ada. Jantung Sheila seolah berhenti berdetak sesaat. Ia tertawa canggung. Matanya melirik ke arah Dimas yang berada di sisi lain Arini. Dimas sendiri tampak tidak nyaman. Ia terus-menerus melonggarkan kerah kemejanya yang sebenarnya sudah cukup longgar. Maksudmu apa sih, RI? Kamu kok bicaranya aneh malam ini? Sahut Dimas. Mencoba mengintervensi dengan nada suara yang berwibawa namun menyimpan kecemasan. Aku cuma sedang merenung, Mas, ujar Arini santai. Tadi aku baca sebuah artikel tentang pengkhianatan. Katanya, orang yang paling berbahaya bukanlah musuh yang terang-terangan membenci kita, tapi sahabat yang memeluk kita sambil memegang belati di balik punggungnya. Menarik, ya. Arini kemudian merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kecil yang elegan. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di depan Sheila. Ini apa, RI? Tanya Sheila, alisnya bertaut. Kado kecil. Tanda terima kasihku karena kamu sudah menjadi sahabat yang luar biasa selama ini. Bukalah, pinta Arini dengan nada mendesak yang sopan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Sheila membuka kotak itu. Di dalamnya bukan berisi kalung emas atau cincin berlian. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk berwarna emas dan secari kertas kecil yang berisi tulisan tangan Arini. Untuk sahabat yang selalu berbagi segalanya denganku, termasuk apa yang paling berharga. Wajah Sheila memucat seketika. Ia segera menutup kotak itu kembali. Nafasnya menjadi pendek. RI, ini bukan saat yang tepat buat kasih kado begini. Kita kan lagi acara reuni. Justru ini saat yang paling tepat, Sheila. Karena di acara reuni ini, semua saksi sejarah persahabatan kita ada di sini. Arini mencondongkan tubuhnya ke arah Sheila, membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Termasuk saksi saat kamu masuk ke kamar 402 di Hotel Grand Hyatt 2 hari yang lalu pukul 2 siang. Kamu pakai baju hijau yang aku belikan, kan? Sheila membeku. Dunianya seolah runtuh dalam satu kalimat sederhana itu. Ia menoleh ke arah Dimas dengan mata yang membelalak penuh ketakutan. Namun Dimas justru sedang sibuk menghindari tatapan siapapun. Ia menunduk sambil meremas serbet makan di pangkuannya. Arini tidak berhenti di situ. Ia beralih ke suaminya. Ia mengelus punggung tangan Dimas dengan jemarinya yang dingin. Mas, kamu juga punya kado. Tapi kadomu akan ditampilkan di sana. Arini menunjuk ke arah layar proyektor yang masih menampilkan slide foto-foto lama. Aku sudah minta tolong panitia dan Andra untuk menyelipkan beberapa pencapaian terbarumu. Bukankah kamu selalu bilang padaku kalau kamu ingin suksesmu dilihat oleh teman-teman SMA? Dimas menoleh dengan wajah yang penuh amarah yang tertahan. Arini, jangan macam-macam. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri yang berbakti, Mas. Menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya suamiku dalam mengelola 2 rumah sekaligus. Balas Arini, kini dengan nada bicara yang tidak lagi disembunyikan. Beberapa teman di meja sebelah mulai menoleh, merasakan ketegangan yang memancar dari meja nomor 1 itu. Arini berdiri dari kursinya. Ia membawa mikrofon cadangan yang kebetulan diletakkan di meja panitia tak jauh dari tempat duduknya. Ia berjalan perlahan ke sisi panggung, sementara pembawa acara yang asli tampak bingung. Maaf semuanya, interupsi sebentar. Suara Arini menggema di seluruh ballroom. Gelak tawa para alumni perlahan mereda. Semua mata kini tertuju pada wanita berbaju hitam yang berdiri dengan tenang di bawah lampu sorot. Sebelum kita lanjut ke sesi makan malam utama, saya, Arini, istri dari Dimas Satria, ingin memberikan sebuah persembahan khusus untuk 2 orang yang paling berarti dalam hidup saya. Suami tercinta saya, dan sahabat terbaik saya sejak SMA, Sheila Clarissa. Di meja bawah,
Sheila tampak ingin segera menghilang dari bumi. Ia menutup wajahnya dengan tas tangan, sementara Dimas mencoba berdiri untuk menghentikan Arini. Namun langkahnya terhenti saat Andra yang entah sejak kapan sudah berada di belakangnya memegang bahu Dimas dengan kuat. "Duduk saja, Dim. Nikmati pertunjukannya," bisik Andra dengan nada yang tak terbantahkan. Arini menatap ke arah kerumunan. Matanya menyapu wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu. "Kita semua di sini untuk bernostalgia tentang masa lalu yang jujur dan indah. Tapi terkadang, masa kini jauh lebih kotor dari yang kita bayangkan. Sheila, kamu selalu bilang ingin memiliki apa yang aku miliki. Dan Mas Dimas, kamu selalu bilang rumah ini terlalu membosankan." Arini memberi kode kepada operator di balik layar. "Jadi, malam ini, di hadapan teman-teman yang menjadi saksi awal kedekatan kita, aku ingin memberikan kalian panggung utama. Mari kita lihat, apakah kalian masih bisa tersenyum setelah ini?" Layar proyektor tiba-tiba berkedip hitam. Musik nostalgia yang tadinya ceria mendadak berhenti total, digantikan oleh kesunyian yang mencekam selama 3 detik. Di layar, muncul sebuah teks putih besar di atas latar belakang hitam. "Reuni kata hati, sebuah pengkhianatan." Tepat setelah teks itu hilang, muncul sebuah rekaman video yang diambil dari sudut tersembunyi. Gambar itu menunjukkan Dimas dan Sheila sedang berada di sebuah lobi hotel, saling berangkulan mesra. Dan yang paling menghancurkan adalah suara mereka yang terekam sangat jelas lewat alat penyadap yang dipasang Andra di mobil Dimas. "Tenang saja, Sheila. Arini itu bodoh. Dia nggak akan pernah tahu kalau uang bulanan yang aku kasih ke dia cuma separuh dari yang aku kasih ke kamu. Setelah reuni ini, aku bakal cari alasan buat talak dia." Seluruh ballroom mendadak riuh dengan suara tarikan napas kaget dan bisikan-bisikan pedas. Arini tetap berdiri tegak, menatap lurus ke arah suaminya yang kini tampak seperti pesakitan yang menunggu hukuman mati. Provokasi halusnya sudah berakhir. Kini, saatnya penghancuran total dimulai. Keheningan di dalam ballroom Hotel Grand Mahakam saat ini bukanlah keheningan yang damai, melainkan jenis keheningan sesak yang biasanya mendahului ledakan besar. Cahaya dari layar proyektor raksasa memantul di wajah ratusan alumni yang kini terpaku. Sendok dan garpu mereka tertahan di udara. Di atas panggung, Arini berdiri tegak seperti seorang konduktor yang sedang memimpin simfoni kehancuran. Matanya tidak beralih dari satu titik. Meja nomor 1, di mana Dimas dan Sheila duduk membeku layaknya patung lilin yang mulai meleleh di bawah panas lampu sorot. Video di layar berganti. Bukan lagi sekadar rekaman lobi hotel yang buram, melainkan kompilasi yang disusun sangat rapi oleh Andra. Muncul sebuah foto screenshot percakapan WhatsApp yang diperbesar hingga memenuhi seluruh dinding layar. "Mas, tas Hermes yang kemarin kita lihat di mall sudah aku pesan ya. Pakai kartu kredit yang kamu kasih. Makasih ya sayang. Arini pasti sirik kalau tahu aku punya yang lebih mahal dari dia." Bunyi pesan dari Sheila. Di bawahnya, balasan Dimas muncul dengan efek transisi yang dramatis. "Apapun buat kamu, Sheila. Arini cukup pakai barang diskonan saja. Dia nggak bakal protes. Dia kan cuma pajangan di rumah." Suara desas-desus mulai merayap di penjuru ruangan seperti api yang melahap ilalang kering. Maya, yang duduk di sebelah Sheila, menutup mulutnya dengan tangan. Matanya melotot menatap layar lalu beralih menatap Sheila dengan tatapan jijik. Beberapa teman pria yang tadinya mengagumi kesuksesan Dimas kini saling berbisik sambil menggelengkan kepala. Ini editan. Ini fitnah," teriak Dimas tiba-tiba. Suaranya serak, memecah kesunyian dengan nada keputusasaan yang nyata. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya terasa lemas. "Arini, matikan itu sekarang. Kamu sudah gila ya?" Arini tidak bergeming. Ia hanya mengangkat mikrofonnya dengan tenang. "Gila, Mas? Gila itu adalah ketika aku menyiapkan makan malam untukmu setiap hari, sementara kamu sedang menyuapi sahabatku di apartemen yang kubayar dengan uang hasil jerih payah kita bersama. Gila itu adalah ketika aku meminjamkan uang kepada Sheila saat ibunya sakit, tapi uang itu justru kalian pakai untuk check-in di Bali." Layar kembali berganti. Kali ini bukan lagi teks, melainkan video singkat dari kamera dashboard mobil Dimas.
Rekaman audio di dalamnya begitu jernih, hingga setiap desahan napas dan tawa meremehkan mereka terdengar ke seluruh penjuru ruangan. "Sheila, kamu tahu nggak apa yang paling lucu?" Suara Dimas dalam video itu menggema. "Arini selalu tanya kenapa aku sering pulang malam. Aku bilang aku lagi rapat buat masa depan kita. Dia percaya aja, sambil mijitin kakiku. Padahal aku baru aja habis mandi sama kamu." Sheila tertawa di dalam rekaman itu. Tawa yang dulu terdengar sangat akrab dan hangat di telinga Arini, kini terdengar seperti suara iblis. Dia itu terlalu suci, terlalu naif. Makanya enak dibohongin. Di dunia nyata, Sheila mencoba berdiri. Tangannya menutupi wajahnya yang kini merah padam karena malu yang tak tertahankan. Ia mencoba berlari menuju pintu keluar. Namun kerumunan teman-teman SMA-nya seolah membentuk pagar betis yang rapat. Kamera ponsel mulai menyala di mana-mana. Cahaya flash menyambar-nyambar wajah Sheila, mengabadikan kehancurannya. Teman-teman yang tadi memujinya kini melemparkan pandangan yang lebih tajam dari sembilu. "Duduk, Sheila." Suara Arini menggelegar melalui pengeras suara, dingin dan tanpa ampun. "Acara utamanya belum selesai. Kamu sangat suka perhatian, bukan? Nah, sekarang satu angkatan sedang memperhatikanmu. Nikmatilah." Arini kemudian mengoperasikan tablet di tangannya. Layar proyektor menampilkan dokumen-dokumen legal. Data mutasi rekening bank yang telah diberi lingkaran merah pada setiap transaksi mencurigakan. Totalnya mencapai miliaran rupiah selama 2 tahun terakhir. Penggelapan aset perusahaan keluarga yang dipindahkan ke rekening pribadi atas nama Sheila Clarissa. "Bagi kalian yang belum tahu," Arini melanjutkan, suaranya tenang namun penuh otoritas. "Suamiku tercinta ini tidak hanya mengkhianati pernikahan kami. Dia juga mengkhianati kepercayaan pemegang saham di perusahaan keluarga kita. Semua bukti transfer ini sudah sampai ke tangan pengacara dan pihak otoritas pagi ini." Dimas jatuh terduduk kembali ke kursinya. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar urusan rumah tangga yang bocor. Ini adalah penghancuran total atas karir, reputasi, dan masa depannya. Sheila, yang kini terpojok di dekat meja, mulai menangis histeris. "Arini, tolong maafkan aku hilaf." Arini menatap Sheila dari atas panggung dengan tatapan yang sangat datar, seolah ia sedang melihat serangga yang mengganggu. "Hilaf itu satu kali, Sheila. Kalau dilakukan selama 2 tahun, itu namanya rencana. Kamu bukan hilaf. Kamu hanya menyesal karena sekarang semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Seorang parasit yang memakan kebahagiaan sahabatnya sendiri." Seorang teman lama, ketua angkatan mereka, berdiri dari mejanya. "Dimas, Sheila, kalian keterlaluan. Kita di sini buat silaturahmi, tapi kalian malah bawa kotoran ke meja ini." "Kotoran ini sudah ada di sini sejak lama," potong Arini. "Aku hanya menyalakan lampunya supaya kalian semua bisa melihat dengan jelas. Aku tidak ingin kalian terus mengagumi sosok yang sebenarnya adalah seorang penipu." Arini kemudian menampilkan slide terakhir. Sebuah foto mereka bertiga saat SMA, saat Arini dan Sheila masih berpelukan sebagai sahabat terbaik, dengan judul besar di atasnya, "Akhir dari sebuah sandiwara." Arini berjalan menuruni tangga panggung perlahan-lahan. Setiap langkah sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi hubungan mereka. Ia berjalan mendekati meja nomor 1, di mana Dimas masih menunduk dalam, tidak berani menatap mata siapapun. Arini berhenti tepat di depan Dimas. Ia tidak berteriak. Ia tidak menjambak rambut Sheila. Ia hanya berdiri di sana dengan martabat yang masih utuh. Sementara 2 orang di depannya telah kehilangan segalanya. "Mas Dimas," panggil Arini lirih. Dimas mendongak perlahan. Matanya merah dan penuh ketakutan. "Kamu bilang aku ini pajangan yang membosankan, kan? Nah, sekarang pajangan ini sudah bosan melihatmu. Selamat menikmati sisa malammu bersama, masa depanmu, yang baru saja kehilangan segalanya." Arini memutar tubuhnya, menatap seluruh ruangan yang masih terpaku. Ia memberikan senyum tipis, senyum tulus pertama yang ia rasakan sejak menemukan pengkhianatan itu.
Rasa sesak yang selama berminggu-minggu menghimpit dadanya mendadak menguap, digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Ia telah memberikan hidangan pembuka, hidangan pendamping, dan kini, hidangan utama telah tersaji dengan sempurna. Namun, Arini masih menyimpan satu hal lagi sebagai penutup sebuah tindakan yang akan memastikan bahwa Dimas dan Sheila tidak akan pernah bisa bangkit lagi dari abu kehancuran mereka malam ini. Andra mendekat ke arah Arini, menyerahkan sebuah amplop coklat besar yang sedari tadi ia pegang. Arini menerimanya dengan tangan yang mantap. Ia tahu, di dalam amplop itu ada dokumen yang akan secara resmi memutuskan setiap helai benang yang masih menghubungkannya dengan pria pengkhianat di hadapannya. Semua orang sudah melihat kebenarannya. RI, bisik Andra. Belum semuanya, Endra. Jawab Arini sambil menatap tajam ke arah Dimas yang mulai mencoba meraih tangannya untuk meminta ampun. Ini baru saja dimulai. Suasana di dalam ballroom kini benar-benar pecah. Jika sebelumnya adalah keheningan yang mencekam, kini adalah kegaduhan yang menghakimi. Suara bisik-bisik yang tadinya pelan telah berubah menjadi gumaman kolektif yang penuh kebencian. Beberapa teman perempuan Arini dari masa SMA, yang selama ini mengagumi gaya hidup Sheila di media sosial, kini menatap wanita itu dengan pandangan jijik yang tak ditutup-tutupi. Mereka yang dulu sering berkomentar, "Goals," di foto-foto mesra Dimas dan Arini kini merasa tertipu mentah-mentah. Arini berdiri tepat di tengah pusaran kekacauan itu. Ia mengambil satu langkah maju mendekati meja nomor 1, tempat di mana Dimas dan Sheila seolah sedang disidang oleh tatapan ratusan pasang mata. Dimas mencoba bangkit. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba meraih ujung gaun Arini. Wajahnya yang biasanya sombong kini basah oleh keringat dingin. Matanya memerah, dan suaranya pecah. "RI, Arini, tolong dengarkan aku dulu. Kita bicara di rumah, ya? Jangan di sini. Ini memalukan. Aku bisa jelaskan semuanya. Itu hanya kesalahpahaman. Aku dijebak, RI." Suara Dimas meninggi, mencoba mencari sisa-sisa wibawa yang sebenarnya sudah lumat terbakar video tadi. Arini menarik ujung gaunnya dengan gerakan elegan, seolah-olah tangan Dimas adalah noda yang bisa mengotori kain sutranya. Ia kembali menyalakan mikrofon yang sedari tadi ia genggam. Suaranya terdengar sangat stabil, kontras dengan jeritan histeris Sheila yang mulai terdengar di latar belakang. "Dijebak, Mas." Arini tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya. "Apakah hotel yang kamu pesan atas namamu sendiri itu juga menjebakmu? Apakah uang 300 juta yang kamu transfer ke rekening pribadi Sheila minggu lalu itu juga hasil jebakan? Kamu bukan dijebak oleh siapa-siapa, Mas. Kamu hanya terjebak oleh keserakahan dan kebodohanmu sendiri." Arini berpaling ke arah Sheila. Sahabatnya itu kini sudah tidak lagi terlihat seperti diva. Riasannya luntur terkena air mata. Rambutnya acak-adakan karena ia terus menutupi wajahnya dengan tangan. Sheila mencoba meraih tangan Maya, teman di sebelahnya. Namun Maya justru menggeser kursinya dengan kasar. "Sheila," panggil Arini. "Kenapa kamu menunduk? Bukankah kamu selalu ingin berada di posisi ini? Bukankah kamu selalu ingin semua orang melihat betapa hebatnya kamu bisa memikat pria sukses seperti Dimas? Nah, sekarang lihatlah ke sekelilingmu. Semua orang sedang melihatmu. Kenapa kamu tidak tersenyum?" "Cukup, Arini, cukup!" Sheila berteriak histeris. Suaranya melengking menembus kebisingan. "Kamu pikir kamu suci? Kamu sengaja mempermalukan kami di depan semua orang. Kamu jahat, Arini. Jahat." Arini mendekat ke arah Sheila, menundukkan tubuhnya hingga wajah mereka hanya terpaut beberapa sentimeter. Yang jahat adalah wanita yang memakan hidangan di meja makan sahabatnya, lalu berencana mencuri meja makan itu sekaligus rumahnya. Yang jahat adalah wanita yang berpura-pura menangis di bahuku soal nasib malangnya, padahal dia baru saja bangun dari tempat tidur suamiku. Aku tidak jahat, Sheila. Aku hanya sedang mengembalikan semua hadiah yang kalian berikan padaku selama 2 tahun ini. Arini kemudian menegakkan punggungnya. Ia merogoh amplop coklat besar yang tadi diberikan oleh Andra. Dari dalamnya,
Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen tebal yang dijilid rapi. Dengan gerakan perlahan, ia meletakkan dokumen itu tepat di atas piring makan Dimas yang masih menyisakan sisa-sisa nasi kebuli. "Ini kado penutup dariku, Mas." "Surat gugatan cerai," ucap Arini lantang. Seluruh ruangan kembali terkesiap. Dan bukan cuma itu. Di dalamnya juga ada surat pencabutan seluruh kuasa hukummu atas aset-aset keluarga besarku. "Mulai detik ini, kartu kreditmu sudah diblokir. Mobil yang kamu pakai ke sini sudah aku laporkan untuk ditarik kembali karena itu atas nama perusahaanku. Dan besok pagi, tim audit akan masuk ke kantormu untuk memeriksa setiap rupiah yang kamu gelapkan untuk membiayai wanita ini." Dimas terpaku menatap lembaran kertas itu. Ia seolah baru saja dijatuhi hukuman gantung. Tanpa harta, tanpa posisi di perusahaan, dan tanpa nama baik, ia tahu ia bukanlah siapa-siapa. "Arini, kamu nggak bisa lakuin ini. Kita sudah 10 tahun. Raung Dimas. 10 tahun yang kamu hargai dengan harga semalam di hotel murah. Mas, balas Arini tajam. 10 tahun itu sudah mati saat kamu pertama kali menyentuh Sheila." Keadaan di ballroom semakin tidak terkendali. Beberapa teman SMA mereka mulai meneriakkan kata-kata hujatan kepada Sheila dan Dimas. Petugas keamanan hotel mulai mendekat karena keributan tersebut. Arini tetap berdiri di sana, menjadi pusat gravitasi dari segala kemarahan yang ada di ruangan itu. Untuk teman-teman semua, Arini berbicara kembali ke arah kerumunan. "Maaf jika acara buka puasa kita menjadi sedikit berbeda. Tapi aku percaya, kebenaran tidak pernah datang di waktu yang salah. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini." Arini memberikan isyarat kepada Andra. Tiba-tiba, layar proyektor menampilkan dokumen terakhir. Laporan kepolisian atas dugaan penggelapan dana perusahaan. "Polisi sudah menunggu di lobi bawah, Mas." Bisik Arini tepat di telinga Dimas yang kini sudah lemas tak berdaya. "Mereka akan menjemputmu sekarang. Jadi, silakan nikmati reuni MU yang selanjutnya di kantor polisi." Dimas menatap Arini dengan tatapan tak percaya. Ia tidak menyangka istri yang selama ini ia anggap patung pajangan bisa bertindak sejauh ini, sedingin ini, dan sebersih ini dalam menyusun rencana. Arini telah menutup semua lubang pelarian bagi Dimas dan Sheila. Petugas keamanan hotel bersama 2 orang pria berpakaian sipil yang merupakan petugas kepolisian masuk ke dalam ballroom. Mereka berjalan lurus ke arah meja nomor 1. Saat tangan polisi memegang lengan Dimas untuk membawanya keluar, seluruh alumni SMA berdiri. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang bersuara selain cemoohan pelan. Sheila, yang menyadari bahwa ia akan ditinggalkan sendiri untuk menghadapi kemarahan massa dan tuntutan hukum sebagai kaki tangan, mencoba memegang kaki Arini, memohon ampun dengan suara yang nyaris hilang. "Eri, tolong, aku nggak punya siapa-siapa lagi, tolong jangan laporin aku juga." Arini menatap Sheila untuk terakhir kalinya. Ia tidak melihat sahabat di sana. Ia tidak melihat manusia. Ia hanya melihat residu dari masa lalu yang harus ia buang. "Kamu punya Dimas, Sheila. Pergilah bersamanya. Bukankah itu yang kalian inginkan selama ini? Untuk bersama selamanya." Arini melepaskan pegangan tangan Sheila dengan satu sentakan kecil yang tegas. Dimas dibawa keluar dengan tangan diborgol yang ditutupi jaket, sementara Sheila mengekor di belakangnya dengan langkah tertatih-tatih di bawah tatapan menghina dari teman-temannya. Saat mereka mencapai pintu keluar, Arini menarik napas panjang. Beban seberat gunung yang selama ini menghimpit dadanya terasa luruh seketika. Ia berbalik, menatap meja-meja yang berantakan dan teman-teman yang masih terpaku. Arini mengambil gelas minumnya, mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah kerumunan. "Selamat berbuka puasa, semuanya. Dan selamat menikmati hidup yang baru untuk kita semua," ucapnya dengan suara yang jernih. Kini, panggung sudah kosong. Para pengkhianat sudah diseret keluar menuju kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Namun, Arini tahu, ini barulah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia berjalan keluar dari ballroom melalui pintu yang berbeda, tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Ia melangkah menuju cahaya lampu jalanan Jakarta yang terang, merasa lebih hidup daripada 10 tahun terakhir pernikahannya. Malam itu,
Jakarta terasa lebih luas bagi Arini. Saat ia melangkah keluar dari lobi Hotel Grand Mahakam, udara malam yang biasanya terasa menyesakan karena polusi dan kemacetan, kini terasa seperti oksigen paling murni yang pernah ia hirup. Ia tidak terburu-buru. Setiap langkah sepatunya di atas lantai marmer yang mengilap terdengar seperti ketukan palu hakim yang baru saja memutus perkara paling berat dalam hidupnya. Di belakangnya, keriuhan reuni itu masih tersisa. Namun ia sudah tidak lagi menjadi bagian dari drama tersebut. Ia telah menyerahkan naskah kehancuran itu kepada para pelakunya. Dan kini ia memilih untuk keluar dari panggung. Di area parkir valet, Arini melihat mobil SUV hitam milik Dimas sedang dipasang segel oleh tim pengacaranya yang sudah menunggu di luar. Ia melihat siluet Dimas yang dimasukkan ke dalam mobil polisi, sementara Sheila terduduk lemas di aspal, menangis terseduh-seduh saat beberapa teman SMA mereka keluar hanya untuk memberikan makian terakhir. Arini tidak berhenti untuk menonton. Baginya, pemandangan itu sudah basi. Ia tidak butuh melihat air mata palsu Sheila atau keputusasaan Dimas untuk merasa menang. Kemenangannya bukan pada kehancuran mereka, melainkan pada keberaniannya untuk melepaskan diri dari racun yang selama ini ia sebut sebagai cinta. Andra berjalan menghampirinya, membawa sebuah kunci mobil lain, mobil kecil milik Arini yang selama ini jarang ia pakai. Andra memberikan senyuman tipis, sebuah tatapan yang mengandung rasa hormat sekaligus keprihatinan. Semua sudah selesai. RI. Rekening rahasia itu sudah dibekukan, dan tim audit akan mulai bekerja besok pagi. Dimas tidak akan bisa menyentuh sepeser pun harta yang bukan haknya, kata Andra pelan. Arini menerima kunci itu. Jemarinya bersentuhan dengan tangan Andra sejenak. Terima kasih, Andra. Tanpa bantuanmu, aku mungkin masih menjadi istri bodoh yang sibuk menyiapkan sahur untuk pria yang merencanakan kemiskinanku. Kamu tidak pernah bodoh, Arini. Kamu hanya terlalu baik untuk orang-orang yang terlalu jahat, balas Andra. Mau aku antar pulang? Kamu tampak lelah. Arini menggeleng perlahan. Matanya menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Tidak, Andra. Aku ingin menyetir sendiri. Aku ingin menikmati jalanan ini tanpa ada suara bohong di kursi sebelahku. Aku ingin pulang ke rumah yang sebentar lagi akan menjadi milikku sepenuhnya, tanpa ada aroma pengkhianatan di dalamnya. Arini masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan memutar musik klasik dengan volume rendah. Saat ia membelah jalanan Sudirman, ia melihat wajahnya di spion tengah. Matanya tidak lagi sembab. Garis wajahnya tampak tegas, mencerminkan kekuatan yang selama 10 tahun ini ia sembunyikan di balik senyum penurut. Ia menyadari satu hal yang luar biasa. Ia tidak merasa kehilangan. Ia justru merasa baru saja menemukan kembali dirinya yang sempat hilang sejak hari pernikahannya. Esok paginya, berita tentang penggerebekan di acara reuni SMA itu menjadi buah bibir di grup-grup WhatsApp. Foto-foto Dimas yang diborgol dan Sheila yang menangis menjadi konsumsi publik. Namun, Arini tidak memantau satu pun dari itu. Ia menghabiskan pagi pertamanya sebagai wanita, merdeka, dengan menyesap kopi hitam di balkon rumahnya, menatap taman yang kini tampak lebih hijau. Teleponnya berdering berkali-kali. Keluarga Dimas mencoba menghubunginya, memohon agar Arini mencabut laporan polisi dengan dalih, menjaga nama baik keluarga. Arini hanya menjawab satu pesan singkat kepada ibu mertuanya. Nama baik keluarga sudah dihancurkan oleh putra ibu sejak dia membawa wanita lain ke tempat tidur yang aku rapikan setiap hari. Jangan cari aku lagi. Setelah itu, ia memblokir semua nomor yang berkaitan dengan masa lalunya. 2 minggu kemudian, di sebuah kafe yang tenang, Arini bertemu dengan pengacaranya untuk menandatangani berkas terakhir. Dokumen itu bukan hanya sekadar surat cerai, tapi juga bukti pengalihan aset perusahaan yang telah ia selamatkan. Dimas kini menghadapi tuntutan penjara minimal 5 tahun atas penggelapan dana, sementara Sheila yang ternyata terbukti ikut menikmati hasil penggelapan tersebut harus menghadapi tuntutan hukum sebagai kaki tangan dan terancam kehilangan semua barang mewah yang selama ini ia pamerkan. Dimas ingin bertemu denganmu, Bu Arini. Dia bilang dia sangat menyesal dan ingin meminta maaf secara langsung di tahanan, kata sang pengacara. Arini menutup pulpennya dengan bunyi klik yang mantap. Sampaikan padanya, maafku sudah aku berikan di malam reuni itu.
Selebihnya, biarkan hukum yang berbicara. Aku tidak punya ruang lagi di hidupku untuk mendengar suaranya. Keluar dari kantor pengacara, Arini berjalan menuju toko buku. Ia membeli beberapa buku tentang desain interior dan manajemen bisnis. Ia berencana merombak total rumahnya, membuang semua barang yang pernah disentuh Dimas, dan memulai bisnis baru atas namanya sendiri. Ia tidak lagi ingin menjadi pajangan. Ia ingin menjadi pemilik galeri itu sendiri. Bulan Ramadan hampir berakhir. Di malam takbiran, Arini duduk sendirian di ruang tamunya yang kini sudah berubah suasana. Tidak ada lagi foto pernikahan besar di dinding. Sebagai gantinya, ada sebuah lukisan abstrak dengan warna-warna cerah yang melambangkan harapan. Ia mendengar suara takbir berkumandang dari masjid dekat rumahnya, membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia teringat malam reuni itu. Bagaimana Sheila memohon-mohon dan bagaimana Dimas bersimpuh di kakinya. Di dalam hati, Arini memaafkan mereka bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena ia tidak ingin membawa dendam itu ke Hari Raya Idul Fitri. Ia ingin hatinya bersih, bukan dari luka, tapi dari kebencian yang melelahkan. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Andra. Selamat Idul Fitri, Arini. Semoga kemenanganmu tahun ini adalah awal dari kebahagiaan yang tak terbatas. Kalau kamu punya waktu, setelah Lebaran aku ingin mengajakmu melihat pameran seni. Sebagai teman lama, tentu saja. Arini tersenyum tipis. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk membuka hati lagi, tapi ia tahu ia siap untuk membuka diri terhadap segala kemungkinan. Ia membalas pesan itu dengan singkat namun hangat. Selamat Lebaran, Endra. Kabari saja waktunya. Aku punya banyak waktu sekarang. Arini meletakkan ponselnya, menutup matanya sejenak, dan menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia merasa benar-benar bernapas. Kebebasannya bukan tentang tidak adanya masalah, tapi tentang kemampuannya untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Ia telah melewati badai yang paling menghancurkan, dan ia keluar darinya bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang yang anggun. Besok adalah hari baru. Hari di mana ia tidak lagi perlu berpura-pura. Hari di mana Arini akan melangkah sebagai wanita yang utuh, tanpa bayang-bayang pengkhianatan siapapun. Ia telah memenangkan peperangannya di meja reuni, dan kini, ia siap memenangkan sisa hidupnya.